Kenapa Rasulullah memberikan penyegeraan untuk berbuka? Sahabat, komentar Mas John yang dirahmati Allah, sesungguhnya ketika kita sedang berpuasa, Allah sangat paham bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Manusia itu makhluk yang sangat terbatas. Apalagi ini menahan lapar dan dahaga mulai dari waktu fajar tadi pagi, kini sudah menjelang waktunya untuk berbuka. Cukup panjang menahannya, maka disunnahkannya untuk menyegerakan berbuka. Dan ketika dia menyegerakan untuk berbuka, itulah saatnya Allah menghargai amaliyah itu. Dan itulah kemudian yang dikatakan dia senantiasa dalam kebaikan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya? Yang pertama, jamaah rahimakumullah, ketika kita berbuka, menyegerakan berbuka, paling tidak itu adalah bagian dari perintah dari Rasulullah SAW. Orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan Rasulullah berarti sama saja dia sudah mencintai dan mengamalkan orang yang dicintainya. Ketika Rasulullah menyuruh kita untuk menyegerakan berbuka, berarti ketika kita mentaati itu, menjalankan itu, itulah bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Ada sunnah yang kita kerjakan. Ikuti terus penelusurannya. Siraman rohani 7 menit setiap hari jelang buka puasa di bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Hanya di YouTube channel Komentar Mas John. Let's check it out, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qailin assalatu imatuddin amma ba'du. Sahabat Komentar Mas John, alhamdulillah kita telah sampai di bulan Ramadan. Salam jumpa bersama Komentar Mas John Religi. Komentar Mas John hadir dalam sesi tausiah singkat menantikan berbuka puasa di bulan Ramadan. Baik sahabat Komentar Mas John, mari kita ikuti bersama tausiah singkat bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Kali ini dalam judul Sunnah Menyegerakan Berbuka. Baik, semoga bermanfaat. Semoga kita dapat menyerap ilmunya dan mengamalkan sehingga bermaslahah bagi umat manusia. Selamat menyaksikan. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Komentar Mas John yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk berpuasa. Salah satu di antara yang disunahkan oleh Rasulullah ketika kita berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Karena salah satu di antara yang disunahkan selain dari menunda makan sahur, yaitu menyegerakan berbuka. Ketika sudah saatnya datangnya waktu azan maghrib, maka istilah waktunya kita untuk menyegerakan untuk berbuka puasa. Tapi ingat, harus dicek dulu kebenaran waktu yang datang. Apakah itu betul-betul waktu azan maghrib berkumandang, ataukah hanya azan-azanan yang dikumandangkan oleh orang lain yang bukan sebetulnya belum waktunya untuk berbuka. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mengerjakan ibadah puasa, itu bagian dari kewajiban kita. Tapi kemudian disunnahkannya selain menyegerakan untuk buka puasa, maka berbukalah dengan yang manis-manis. Kenapa? Karena bagian dari sunnah yang diajarkan Rasulullah adalah mengembalikan metabolisme yang hilang selama kita berpuasa. Maka diawali dengan minum yang manis atau makan makanan yang manis. Sunnah Rasulullah untuk mengembalikan energi kita yang kita seharian. Jamaah rahimakumullah. Selain itu, ketika kita melakukan ibadah puasa yang kemudian disunnahkannya untuk menyegerakan berbuka, Rasulullah
pernah memberikan keterangan dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, la yazalun nas bi khairin. Manusia akan selalu atau senantiasa dalam kebaikan kapan? Ma'adzilul fitra, ketika dia menyegerakan untuk berbuka puasa. Jamaah rahimakumullah, di mana nikmatnya? Di mana hal-hal yang positifnya? Kenapa Rasulullah memberikan penyegeraan untuk berbuka? Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, sesungguhnya ketika kita sedang berpuasa, Allah sangat paham bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Manusia itu makhluk yang sangat terbatas. Apalagi ini menahan lapar dan dahaga mulai dari waktu fajar tadi pagi, kini sudah menjelang waktunya untuk berbuka. Cukup panjang menahannya. Maka disunnahkannya untuk menyegerakan berbuka. Dan ketika dia menyegerakan untuk berbuka, itulah saatnya Allah menghargai amaliyah itu. Dan itulah kemudian yang dikatakan dia senantiasa dalam kebaikan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya? Yang pertama, jamaah rahimakumullah, ketika kita berbuka, menyegerakan berbuka, paling tidak itu adalah bagian dari perintah dari Rasulullah SAW. Orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan Rasulullah berarti sama saja dia sudah mencintai dan mengamalkan orang yang dicintainya. Ketika Rasulullah menyuruh kita untuk menyegerakan berbuka, berarti ketika kita mentaati itu, menjalankan itu, itulah bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Ada sunnah yang kita kerjakan, ada sunnah yang kita amalkan. Yang kedua, paling tidak ketika kita menyegerakan berbuka, kita nggak boleh lagi menunda-nunda rasa lapar, rasa dahaga itu. Karena itulah bagian dari yang sungguhnya yang diharapkan oleh Allah, lapar dan dahaga. Tapi kemudian Allah inginkan tuntaskan ketika sudah waktunya untuk berbuka. Maka yang kedua, ketaatan kita kepada Rasulullah menyambung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung ketika kita menyegerakan berbuka, kebahagiaan ada pada diri kita, tapi juga kemudian Allah memberikan lipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking menghargainya apa yang kita kerjakan, saking menilai baiknya apa yang kita laksanakan. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, paling tidak ketika kita melaksanakan atau menyegerakan berbuka, ada amaliyah yang memang itu bagian dari keistiqomahan kita ketika kita melaksanakan perintah Allah. Istiqomah menunda makan sahur dan istiqomah kita menyegerakan berbuka. Kalau dalam bahasa modernnya, ada nilai kedisiplinan yang kita alami, ada nilai kedisiplinan yang kita dapatkan, ada nilai kedisiplinan dalam kehidupan kita. Allah memberikan penjelasan dalam surah Al-Asr. Kata Allah apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salah satu orang yang beriman yaitu menghargai waktu. Dan ketika dia menyegerakan berbuka yang memang sudah dianjurkan dan yang udah waktunya berbuka, itu bagian dari ciri-ciri orang yang beriman. Artinya apa? Selain dari penghargaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menandakan kita makhluk Allah yang beriman, menjalankan perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Keduanya kita dapatkan. Maka kedisiplinan dalam menjalankan ibadah itulah yang kita dapatkan. Kalau ini terus kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah inilah sungguhnya buah dari kehebatan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, kini waktunya. Jangan tunda lagi ketika sudah azan berkumandang, azan maghrib maksudnya, bukan azan yang lain. Ketika azan maghrib sudah berkumandang, maka segerakan untuk berbuka. Tapi jangan lupa, ucapkan dan baca doa terlebih dahulu. Setelah kita menghantarkan doa zikir-zikir yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka doa yang kita harapkan itulah sungguhnya doa yang membawa keberkahan dalam ibadah kita. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Kontar Ramadan, al ilmu bila amalin kasajarin. Ilmu itu bila tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Maka balighul ani walau ayah. Sampaikanlah ilmumu kepada sesamamu walaupun kamu bisa hanya 1 ayat. Demikianlah kajian singkat bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, serta bagikan kepada teman, sahabat, dan sanak saudara Anda demi dakwah dan demi berkembangnya channel kami sebagai ajang siar agama. Sekian, selamat menantikan waktu berbuka. Sampai jumpa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.